Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan buat setiap kami. Kami sekali lagi akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Kau memberkati setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh memahami isi hati Tuhan dan rencana Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 5-20. Ratna ambil dari renungan harian. Judulnya adalah Pembunuh Mimpi. Kejadian 37 ayat 19, demikian firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang." Barangkali hampir semua penemu ditertawakan ketika mereka menyatakan impian mereka. Ketika Bill Gates misalnya berbicara bahwa komputer pribadi akan ada di rumah orang banyak, orang tertawa tak percaya. Saat itu komputer dapat berukuran sebesar rumah. Kini ketika impiannya terwujud, dunia menyanjungnya sebagai sosok yang visioner. Yusuf bukan hanya ditertawakan oleh saudara-saudaranya karena impiannya, melainkan nyaris dibunuh. Akhirnya ia dijual seolah barang dagangan. Tidak berhenti sampai di situ. Setelah menjadi budak, ia difitnah dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Namun, perbudakan dan pemenjaraan terbukti tidak mampu mengubur impiannya. Saat terpuruk di lantai penjara pun, ia terus percaya dan berpegang teguh pada janji Allah. Yusuf menunggu sepanjang 22 tahun sebelum impiannya menjadi kenyataan. Saudara-saudaranya kemudian pun sujud di hadapannya. Namun lebih dari itu, penggenapan impiannya sekaligus mewujudkan tujuan besar Allah, yaitu menyelamatkan kehidupan umat pilihan yang dipakai Allah dalam rencana penebusannya. Kejadian pasal 45 ayat 7 dan 50 ayat 20. Anak-anak sekalian, ketika Allah memberi kita impian, bukan berarti jalan untuk mewujudkannya akan mulus. Sebaliknya, berbagai rintangan akan berusaha menggagalkan dan membunuhnya. Teruslah percaya dan berpegang teguh pada janjinya. Allah yang memberikan impian, Dia pula yang akan menyertai kita menghadapi rintangan dan mewujudkan impian tersebut. Ketika impian itu terwujud, biarlah namanya dipermuliakan. Impian mengingatkan bahwa kita hidup bukan hanya untuk hari ini, melainkan untuk mempersiapkan sebuah masa depan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau menaruh impian kepada setiap hati kami, bahwa kami menjadi orang-orang yang terus berpegang teguh kepada janji dan penyertaan Tuhan buat setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan baik buat setiap anak-anak kami, bahwa setiap kami boleh terus bergantung kepada Tuhan dan tidak menyerah kepada setiap tantangan di hadapan kami. Tantangan itu membuat kami semakin Tuhan dekat kepada penggenapan rencana Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang tidak gampang menyerah, tapi yang terus tekun menjalani kehidupannya dan mengerjakan setiap mimpi-mimpinya di dalam hari-harinya, termasuk dalam ketika menghadapi setiap tantangan, ujian dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan menyatakan
kekuatan, dan penyertaan buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, bila firman Tuhan tertanam dalam hati setiap kami, dan Tuhan memberkati anak-anak kami sepanjang hari ini, terutama ketika menghadapi ujian tes penilaian akhir semester ini. Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat mengikuti penilaian akhir semester.